Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Oke, di sini saya izin menjawab ya pertanyaan dari teman-teman, bahwasannya kira-kira apa yang mau kita pelajari pertama kali sebelum kita masuk ke jenjang forex. Jelas jawabannya bukan teknikal tapi psikologis. Tapi di sini kita akan membahas tentang technical analisis dulu. Materi apa yang wajib kita pelajari? Nah, sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama ada market structure, supply demand, dan support and resistance. Nah, tapi sebelum untuk supply dan demand, kita belajar dulu mengenai tentang market structure. Nah, mengapa market structure itu sangat penting, bahkan menjadi awal sebelum kita terjun untuk mempelajari metode-metode yang lainnya. Nah, market structure itu ibaratnya adalah sebuah pondasi dalam membangun rumah. Nah, dimana kita sebelum membangun rumah, kita perlu dulu yang membangun namanya pondasi sebelum memasang yang namanya atap. Nah, dalam trading, pondasi itu disebut sebagai market structure. Nah, ini tanpa memahami market structure, disinilah nanti permasalahannya. Trader cenderung entry melawan arah yang dominan, mudah terjebak, sulit memahami momentum. Nah, market structure itu membantu kita untuk arah, kekuatan, dan potensi perubahan. Nah, struktur adalah konteks, dan konteks itu adalah segalanya. Nah, di sini kita akan bahas teman-teman. Market structure sendiri itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada uptrend, yang kedua ada yang namanya downtrend atau bearish, yang ketiga ada yang namanya konsolidasi atau sideways. Nah, pembahasan market structure itu tidak bisa waktu singkat, nggak bisa, karena ini adalah pondasi. Jadi kita harus memperkuat pondasi dulu untuk mempelajari yang lain. Jadi pembahasan market structure ini akan saya bagi menjadi tiga bagian, yaitu pembahasan bullish, ada bearish, ada konsolidasi. Nah, di bullish sendiri pun nanti akan saya bahas beberapa part, karena pembahasan market structure itu cukup kompleks ya. Oke, struktur bullish. Kita bahas struktur bullish dulu. Nih, bullish trend mana tadi? Nah, uptrend. Uptrend atau bullish terjadi jika harga membentuk yang namanya higher high dan higher low. Nah, ini menunjukkan bahwa buyer itu masih mendominasi pasar. Nih, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, higher high profit taking, pullback. Nah, di sini tak bahas di gambaran dulu untuk proses terjun ke marketnya nanti. Nah, tadi kan di ebook dijelaskan bahwasannya struktur bullish itu ketika harga membentuk higher high dan higher low. Nah, kita perlu tahu higher high itu yang mana. Nah, higher high itu adalah harga ketika membuat puncak di sini. Ya, dia membuat puncak, lalu mengalami koreksi, lalu mengalami kenaikan dan menembus puncak sebelumnya. Ini kita sebut sebagai higher high. Dan yang bawah ini kita sebut sebagai area higher low. Nah, ketika harga menembus ini kita sebut sebagai higher high, ini sebagai higher low. Intinya dari tren bullish itu, ketika harga membuat kenaikan, koreksi, kenaikan, break di sini dan membuat kenaikan lagi, lalu koreksi lagi, ini menjadi higher high baru. Seperti itu. Jadi ketika puncaknya itu lebih tinggi dari puncak sebelumnya, dan nanti akan membuat low lebih tinggi dari low sebelumnya, ini kita sebut sebagai tren bullish trend. Nah, pelan-pelan ini kita harus tahu dulu pondasi ini. Nah, perlu kalian ketahui, kenaikan ini ketika harga bullish, wave ini loh, ini kita sebagai wave impulse ya. Wave penurunan ini kita sebut sebagai wave correction. Oke, ini impulse, ini correctionnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya ketika harga membuat kenaikan lalu penurunan,
lalu membuat kenaikan dan break of structure, dan di sini ada tanda-tanda dia mengalami koreksi. Disinilah perannya itu kita sebut sebagai area koreksi. Itu kira-kira sampai mana? Kan pertanyaannya di situ. Kira-kira koreksinya kemana sih? Nah, kita tandai dulu higher low terakhirnya. Ya, higher low-nya, dan ini bisa potensi menjadi area higher high yang baru atau area resisten tertingginya. Kenapa ini dibilang sebagai higher low valid? Karena dia sudah terjadi break of structure. Ketika harga sudah break high sebelumnya, maka low menjadi low valid, ya. Nah, disinilah ini akan menjadi ruang konsolidasi nanti. Nah, kan ini pertanyaannya, kira-kira sampai mana harga akan mengalami koreksi penurunan. Nah, ini peran Fibonacci retracement. Kamu bisa tarik dari low ke high-nya. High yang baru di sini. Di sini ada angka 0, 0,5, 0,618, 0,786 sama angka 1. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwasannya market, ya, market itu terutama yang bermain di emas XAU/USD, harga itu bisa mengalami koreksi minimal menyentuh Fibo 0,5 minimal. Tapi ingat, minimal itu bukan tempat terakhir. Kenapa? Karena dia bisa koreksi ke Fibo 1 atau Fibo 100%. Bisa. Ya, bisa turun lebih dalam. Ke sini bisa. Nah, selama higher low ini tidak berhasil ditembus, ya, ini loh. Wes, harga masih bilang valid bullish. Ya. Selama higher low terakhir ini tidak berhasil ditembus, maka harga masih valid sebagai tren bullish. Jadi koreksi itu, ya, koreksi itu bisa ke 50, 0,5, 0,618, 0,786, bahkan bisa ke 100%. Pokok selama Fibo 1 ini atau low terakhir ini tidak berhasil ditembus, harga masih dibilang valid bullish. Karena apa? Dia bisa koreksi ke 50 lalu melanjutkan kenaikan, atau bahkan dia ke Fibo 0,786 baru melanjutkan kenaikan, bahkan bisa ke 100%. Bisa. Nah, ya, seperti itu. Dari 0,5 sampai ke 100% itu adalah ruang koreksi dia. Nah, terus kapan ini dinyatakan sebagai low valid? Bukan potensi, tapi low valid. Nah, harus ada dua konfirmasi. Konfirmasi yang pertama minimal di 50%, ya. Konfirmasi kedua, harga harus terjadi break of structure di sini lagi, atau yang biasa kita sebut sebagai BOS. Harus. Ketika ini sudah terjadi break of structure, maka ini menjadi low valid dia. Nanti ruang yang bawah ini, support yang ini, itu pindah ke area ini lagi. Nah, nanti ketika ada potensi correction lagi, yo gunakan hal yang sama. Tarik Fibo sampai ke sini, tunggu 50 sampai 100%, ada konfirmasi buy lagi. Tapi kalau dia nanti ternyata koreksinya nggak sampai 50% lalu melanjutkan kenaikan di sini, Mas. Nah, ini pertanyaannya. Berarti apakah ini bisa kita sebut break of structure? Bukan. Apakah ini bisa kita sebut sebagai low-nya? Ya bukan. Tetap low validnya ada di sini, high validnya di sini, dan ini masih proses pembuatan wave high-nya. Nanti ada pembahasan yang namanya inducement zone. Nanti kita bahas market structure lagi. Berarti nanti kalau dia menembus ini nggak valid perubahan arah ya, Mas, ya? Enggak. Jadi ketika nanti ada potensi koreksi lagi sini, kamu bisa tarik Fibo lagi dari low ke high yang sini, bukan yang ini lagi, ke yang ini, dan tunggu masuk 50%. Katakanlah belum lagi, ya wes, sama, tarik lagi dari low-nya tetap yang ini tetap low valid karena di sini terjadi koreksi 50%. Jadi harus ada dua validasi. Ketika ini pengen menjadi low valid, itu harus ada dua validasi, penurunan minimal 50 dan melakukan penembusan high sebelumnya. Oke, itu struktur bullish, teman-teman. Ya, panjang kalau kita bahas bullish, bahas market structure itu panjang.
nggak ada selesainya lama. Nah, disinilah pertanyaannya, Mas, kapan kira-kira kita tahu harga itu akan mengalami yang namanya koreksi? Nah, disinilah peran market structure. Di dalam market structure time frame besar, katakanlah di H4, di M5, di M15, dia membentuk struktur marketnya sendiri lagi. Contoh, ini di H4. Di M15, dia juga punya strukturnya. High, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, low, high, low, high, low. Nah, dia membuat struktur market seperti ini nanti. Nah, untuk kita tahu ketika harga akan mengalami koreksi, di sini kan ada struktur market, teman-teman. Ya kan, ini kan membuat kenaikan. Nah, ketika higher low ini itu kamu tandai time frame kecil. Nah, higher low yang terakhir ketika terjadi break of structure. Nah, bahasanya nggak break of structure, tapi change of character atau perubahan arah di time frame kecil, internal change of character. Internal change of character di sini. Ya. Kecil ini dia melakukan internal change of character atau penembusan higher low yang lama, maka di sini ada potensi harga akan mengalami koreksinya. Di sini bisa jadi potensi jadi high valid. Selama high ini nggak di break juga ya, dia membuat high baru, tapi dia nggak mampu break high sini, dan ternyata dia break of structure lalu membuat penurunan, harga terjadi yang namanya koreksi. Koreksi. Nah, ketika ada tanda-tanda seperti ini, ya tadi kamu tarik Fibo dari low ke high, kamu tandai Fibo 50 sampai 100%-nya. Nah, tunggu yang namanya konfirmasi lagi untuk follow trend buy. Apa konfirmasinya? Banyak, tapi konfirmasi yang valid tak kasih tahu, yaitu perubahan tren juga. Nah, tadi sama halnya, ini membuat kenaikan lalu membuat tren penurunan di sini kan. Nah, di sini lower high terakhir yang ini sudah berhasil ditembus. Nah, lower high, lower low, high, low high, low high. Nah, ini potensi awal, ini potensi validnya. Ketika high terakhir ini berhasil ditembus, maka ada kemungkinan harga akan melanjutkan tren kenaikannya atau tren impulsnya dia. Koreksinya selesai, berpindah ke impuls trend. Nah, itu cara identifikasinya. Ini baru permulaan tentang market structure. Nanti kita bahas lagi tentang market structure bullish, cara penerapan di marketnya, dan nanti kita akan bahas semuanya di real chartnya. Ini hanya gambaran dulu untuk bekalmu memahami ini semua. Oke? Terima kasih. Jangan lupa dimanfaatkan dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.